Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Lilis. Kita sampai pada bab 2 tentang struktur teks cerita sejarah. Sebelum mendengarkan tayangan ini, silakan siapkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 28 sampai 35. Kita mulai dari pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu hal yang mempunyai nilai sejarah. Berikutnya ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis, jadi urutan waktu. Bisa dengan model yang pertama dari masa kini ke masa yang akan datang, atau flashback dari masa yang sekarang ke masa yang lalu. Berikutnya berbentuk teks cerita ulang atau rekon. Jadi kita menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, kita alami dalam keadaan yang sekarang ini. Yang ketiga, memiliki struktur teks mulai dari orientasi, perkenalan, kemudian ada urutan peristiwa, bisa dimulai dari komplikasinya sampai dengan solusi, kemudian orientasi. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal, seperti dengan teks yang lalu kita pelajari, yaitu kita menggunakan konjungsi yang berupa konjungsi waktu. Yang kelima, untuk mengidentifikasi teks cerita sejarah, kita dasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan peristiwa, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan fungsi. Di bukumu sudah ada, silakan nanti dilihat contoh-contohnya. Yang pertama, berdasarkan peristiwa. Maka ada cerita sejarah, itu tergolong cerita yang non-fiksi. Dasarnya adalah kenyataan, fakta. Contohnya adalah biografi, autobiografi, itu cerita sejarah yang non-fiksi, dasarnya kenyataan. Sejarah proklamasi kemerdekaan, itu adalah cerita yang non-fiksi. Yang kedua, sejarah yang fiksi, dasarnya adalah imajinasi atau khayalan. Contohnya adalah ada novel, cerpen, ada roman, mungkin bisa berupa drama. Berikutnya, identifikasi berdasarkan tujuan ada 2, yaitu ekspositoris, tujuan memberikan teks cerita sejarah untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua, sejarah yang bertujuan sugestif, yaitu memberikan rangsangan daya khayal kepada pembaca. Yang ketiga, identifikasi berdasarkan fungsinya. Ada 4, di bukumu juga sudah ada, silakan nanti dibaca kembali. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Kita membaca teks cerita sejarah untuk hiburan, untuk kesenangan. Yang kedua, fungsi inspiratif, artinya memberikan inspirasi, sumber pemikiran. Dengan membaca cerita sejarah, kita bisa memikirkan masa depan. Yang ketiga, fungsi instruktif atau alat pengarahan kepada kita, kaum muda, misalnya membaca cerita sejarah masa lalu, maka kita diberi arahan untuk ke masa datang. Yang keempat, fungsi edukatif, yaitu tentu saja fungsi pendidikan. Pasti ada di setiap cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Seperti teks yang lain, teks cerita sejarah memiliki struktur 3, yaitu dimulai dari orientasi, yaitu isinya memperkenalkan sejarah apa yang tertulis. Berikutnya urutan peristiwa. Jadi diurutkan peristiwa 1, 2, 3, biasanya dimulai dari urutan yang komplikasi. Ada peristiwa yang menjadi masalah sampai ditemukan solusinya, pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi.
Ya, penjelasan tentang mungkin pendapat penulis tentang bagaimana sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi pembacanya. Ini contoh dari analisis struktur teks sejarah singkat bahasa Indonesia di bukumu. Kemudian ini saya tayangkan mulai dari orientasi. Orientasi biasanya berupa kalimat kompleks, ya, kalimat luas yang isinya menjelaskan tentang apa dan mengapa bahasa Indonesia itu memiliki sejarah. Kita mulai. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia dan diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Jadi diolah sendiri, dibuat kalimat yang bagus. Berikutnya urutan peristiwa. Silakan Anda baca. Kemudian Anda lihat di mana letak bagian-bagian penting dari urutan peristiwa. Ini saya tampilkan ada 4 peristiwa penting dari sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia tertulis pada prasasti Kedukan Bukit. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda. Ini hal yang paling fokus. Kemudian yang ketiga, tahun 2008 sebagai tahun bahasa, karena sepanjang tahun 2008 ada kegiatan kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Yang keempat, adanya Kongres keempat Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Ini peristiwa penting. Kemudian reorientasi adalah pernyataan kembali dari peristiwa sejarah yang kita tulis. Kita bisa membuat kalimat yang kompleks juga. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara, dipakai sebagai bahasa komunikasi oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Jadi pernyataan kembali dari hal yang kita bahas di orientasi. Terima kasih penjelasan singkat saya tentang teks cerita sejarah. Silakan dibaca keseluruhannya di buku paketmu. Tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.